Oke teman-teman, kembali lagi bersama Mr. Wiring. Kali ini kita mendapat kasus pada motor Vario 125 ya teman-teman. Jadi kasus pada motor Vario 125 ini adalah sekring 10 ampere pada meter, tile, winker, dan horn itu selalu putus ya. Ketika kunci kontak di on kan, sekring ini selalu putus. Jadi kita akan bahas apa masalah dari Vario ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di video ya teman-teman. Jadi teman, kita cek dulu pada sekring 10 ampernya, sekring ini ya teman-teman. Jadi kita cek dulu menggunakan test pen LED. Di negatif dari test pen LED kita sambungkan ke negatif aki sana ya teman-teman. Ini sekring 10 ampere nih ada, ini juga ada, ini juga ada, sini juga ada. Ini sekring 25 ampere ya. Kali ini sebenarnya ini adalah sekring 25 ampere karena sekring yang 25 ampere itu putus dan si pemilik motor tidak mempunyai sekring 25 ampere, sehingga sekring ini dikasih menjadi sekring 10 ampere. Jadi tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi jikalau sekring ini diganti menjadi sekring yang lebih tinggi dari sebelumnya, jadi itu yang jadi masalah. Jadi kalau sekringnya itu dirubah ke yang kecil dari sebelumnya, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Ini sekring 25 ampere ya. Jadi kita cek pada sekring ini. Kita cek dulu dari sekringnya apakah putus menggunakan ini. Jadi ini ya teman-teman. Ini teman-teman lihat. Fokus. Ini sekring ini putus ya. Kelihatan nggak teman? Ini putus. Jadi itu permasalahan dari motor ini. Jadi teman, kita ganti sekringnya ke 10 ampere. Ini yang belum putus ya teman. Kita sambung ke, atau kita pasangkan ke sekring 10 ampere. Ini bagian meter, tile, winker, dan horn. Jadi kita sambungkan. Jadi kita cek. Karena ini sekring 10 ampere ini akan menerima arus setelah kunci kontak di on kan ya teman-teman. Jadi untuk mengeceknya kita harus hidupkan dulu kunci kontaknya. Jadi ketika kunci kontak di on kan, maka otomatis sekring ini akan putus. Jadi kita tes. Kelihatan nggak teman? Itu ada percikan api. Dan kita tes. Dan kita lihat lagi sekringnya. Dari sekring 10 ampere ini. Jadi ini sekring yang baru tadi kita pasang, ternyata putus lagi ya teman-teman. Jadi kita akan cari jalur dari kabel hitam ini yang menuju ke meter, tile, winker, dan horn, di mana terjadi konsletnya. Jadi itu tugas kita dalam mencarinya, sehingga sekring 10 ampere ini tidak putus lagi ya teman-teman. Jadi kita tes dulu. Jadi kita cek dulu, karena ini berhubungan dengan meter, tile, ini lampu belakang, dan ini winker, sen, dan ini klakson. Jadi kita cek dulu bagian-bagian pada ini ya teman-teman. Jadi kita cek dulu pada klakson. Itu klakson aman ya teman-teman. Dan pada sen itu juga aman, tidak ada konslet. Nah, kita cek dulu pada bagian batoknya, itu tidak ada terjadi konslet ya teman-teman. Teman-teman lihat. Jadi untuk selanjutnya tinggal satu lagi ya teman, itu tile bagian belakang belum kita cek ya. Jadi kita lihat dulu pada bagian belakang motor Vario ini, itu bagian lampu rem dan lampu sennya, apakah kabelnya normal ataupun kabel itu ada yang konslet ya teman. Jadi kita lanjut ke bagian belakang ya teman.
Jadi kita buka lampu bagian belakang pada motor Vario ini ya teman-teman. Jika terjadi konslet, maka permasalahan dari Vario ini terjadi pada lampu belakangnya. Jadi kita buka dulu, cover, tutup lampu belakangnya. Jadi teman-teman, motor Vario 125 ini terjadi konslet pada lampu belakangnya, teman-teman. Ini terjadi konslet pada kabel lampu ini, lampu bagian belakang. Ini digigit tikus ya, teman-teman. Dan mengakibatkan kabel ini positifnya konslet dengan masanya ya, teman-teman. Jadi otomatis permasalahan pada motor ini sudah ketemu ya teman-teman. Jadi kita akan rapikan kabel ini dan kita coba pasang sekring baru lagi pada motor Vario ini. Oke, untuk penyelesaian atau perapian kabel ini tidak saya videokan ya teman-teman, takutnya videonya kepanjangan. Jadi teman-teman, kita akan pasang sekring baru lagi setelah kabel belakang dirapikan ya teman-teman. Jadi kita pasang sekring baru lagi dan kita tes apakah sekring ini mengalami putus lagi ya teman-teman. Di kunci kontak kita on kan. Jadi setelah bodi motor ini kita buka ya teman-teman. Jadi ternyata kabel yang tadi itu nyambungnya itu sampai ke dalam ya. Jadi ini cukup parah, digigit tikusnya sampai ke dalam, sehingga bodinya kita buka ya. Jadi kita rapikan dulu kabel yang ini ya teman-teman. Kita rapikan supaya dia tidak bersinggungan kembali. Oke teman. Jadi setelah kabelnya kita rapikan, jadi untuk penyambungannya kita skip ya. Jadi kita coba dulu buat sekring 10 ampernya, apakah sekringnya masih putus atau tidak ya. Kita lanjut. Oke, kita pasang sekring yang baru ya teman-teman. Ini sekring yang baru lagi, sekring baru ya. Sekring baru kita pasangkan. Jadi ini sudah kita pasang ke sekring yang baru ya teman-teman, dan konsletnya sudah kita atasi dan kita coba apakah sekring ini masih putus atau tidak ya teman-teman. Jadi kita kunci kontak on. Jadi kita lihat dari termometernya, speedometernya itu hidup ya teman-teman. Speedometernya itu hidup, jadi itu menandakan sekring ini sudah aman ya dari konslet. Dan kita cek dari sekringnya menggunakan tes pen LED. Dan motor kita hidupkan dulu ya teman. Teman-teman, motornya sudah hidup dan konsletingnya sudah beres ya teman. Oke teman-teman, kasus pada motor Vario 125 ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kasusnya terjadi pada lampu belakangnya yang terjadi konsleting, yang dimakan tikus ya teman-teman. Jadi itu cuma sekedar pengalaman atau sekedar sharing yang saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Jadi fix pada motor ini terjadi konsleting pada bagian belakangnya ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika ada salah dalam penyampaian dan salah dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon koreksinya di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.